Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liani Karnain dari SMA Negeri 2 Jorong, kelas 11 IPA. Video ini dibuat bertujuan untuk mengerjakan tugas sejarah Indonesia, yaitu menjelaskan bab 2 tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Simak videonya sampai habis. Enjoy for watching. Bangsa Eropa datang ke Nusantara pada abad ke-16. Awalnya bertujuan untuk berdagang rempah-rempah. Namun, lama-lama tujuannya bergeser menjadi penerapan kolonialisme dan imperialisme. Pada abad ke-19, masyarakat Indonesia berupaya keras untuk melakukan perlawanan. Tujuan utamanya untuk mengusir penjajahan dari Nusantara. Namun sifat perlawanan lokal dari para raja ataupun sultan dan rakyat terhadap VOC masih sangat lokal. Berikut ada beberapa perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama ada Aceh versus Portugis dan VOC. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1523 sampai 1524, tepatnya terjadi di Aceh. Tokoh yang terkait dalam perlawanan ini ialah Sultan Iskandar Muda. Perlawanan Aceh versus Portugis dan VOC terjadi karena perkembangan Aceh yang begitu pesat. Dalam perkembangan ini menjadikan Portugis dan VOC menjadi merasa tersaingi. Dalam menghadapi kemarahan Portugis, Aceh menyiapkan segala strategi untuk menghadapi Portugis dengan melengkapi kapal-kapal dagang Aceh, mendatangkan bantuan persenjataan, serta mendatangkan persenjataan dari Kalikut. Perlawanan ini tidak ada perjanjian. Dalam perlawanan ini berdampak terhadap kedua belah pihak yang saling berbentrokan. Aceh melakukan perlawanan yang bertujuan untuk mengambil alih kedaulatan dan kebebasan dalam berdagang dengan siapa saja dan mengadakan hubungan dengan bangsa manapun atas dasar persamaan. Sebab kegagalan Aceh ialah kurangnya strategi yang tepat untuk mengusir Portugis sehingga berulang kali melakukan perlawanan tetapi hasilnya gagal, serta perlawanan yang masih bersifat kedaerahan. Selanjutnya ada Maluku Angkat Senjata. Perlawanan atau peristiwa Maluku Angkat Senjata terjadi pada tahun 1565 di Maluku. Tokoh yang terkait dalam peristiwa ini adalah Sultan Hairun dan Sultan Ba'abullah. Peristiwa ini terjadi karena Portugis dan Spanyol memasuki Maluku. Dengan kedatangan Portugis dan Spanyol, Maluku merasa tidak senang karena Portugis sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku. Dalam peristiwa ini juga terjadi persaingan antara Spanyol dan Portugis karena Portugis melakukan monopoli. Untuk menyelesaikan persaingan ini dilaksanakan perjanjian damai, yakni Perjanjian Saragossa pada tahun 1534. Upaya Maluku dalam peristiwa ini dengan mengangkat Pangeran Nuku menjadi Sultan Nuku untuk meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim untuk membantu melawan VOC. Dampak akhir peristiwa ini, Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat dan melepaskan diri dari Belanda sampai akhir hayatnya. Tujuan perlawanan Maluku ialah demi mendapatkan ketenangan, kedaulatan, serta mengusir Portugis yang zalim dan sombong. Sebab kegagalan dikarenakan liciknya Portugis yang tidak mengenal kemanusiaan, kurangnya senjata yang memadai, sehingga kalah dengan persenjataan VOC. Serta VOC terlalu kuat untuk rakyat Maluku. Isi Perjanjian Saragossa kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, daerah kekuasaan dan pelayaran Portugis adalah dari Brasilia ke timur sampai ke Halmahera, Maluku. Yang kedua, Spanyol berkuasa atas Meksiko ke barat terus sampai Filipina. Selanjutnya ada Sultan Agung versus Jefferson. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1628 tepatnya di Mataram. Tokoh yang terkait dalam peristiwa ini adalah Sultan Agung. Tujuan perlawanan ialah untuk mengusir VOC yang mulai mengancam keamanan Kerajaan Mataram dan Pulau Jawa, melakukan politik monopoli, dan selalu menghalang-halangi perdagangan Kerajaan Mataram. Sebab kegagalan dikarenakan perlengkapan senjata VOC lebih lengkap dan modern daripada Kerajaan Mataram. VOC selalu menghalang-halangi Kerajaan Mataram dalam membangun kekuatannya, dan VOC melakukan penghasutan ke penerus Kerajaan Mataram. Selanjutnya ada perlawanan Banten. Perlawanan Banten terjadi pada tahun 1619 di Banten. Penyebab utama dari perlawanan Banten ini karena Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu Belanda selalu ingin menguasainya tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Lalu terjadilah persaingan memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional antara Batavia dan Banten.
Tujuan perlawanan Banten ialah untuk mengusir VOC yang bertindak semena-mena terhadap perdagangan kerajaan Banten. Sebab kegagalan dikarenakan terlalu kuatnya persenjataan milik VOC, serta VOC yang melakukan politik khas. Selanjutnya ada perlawanan Goa. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1634 di Maluku. Tokoh yang paling terkenal dalam perlawanan ini adalah Sultan Hasanuddin dengan sebutannya yaitu Ayam Jantan dari Timur. Dalam perlawanan ini telah terjadi perjanjian yang sering disebut dengan Perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1667. Tujuan perlawanan Raja Goa ialah ingin menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif. Sebab kegagalannya dikarenakan VOC melakukan politik David it Emperor serta Arupalaka yang sudah dihasut oleh VOC untuk membantu mengalahkan kerajaan Goa. Selanjutnya ada Rakyat Riau Angkat Senjata. Perlawanan ini terjadi pada tahun 1723 di Riau. Tokoh-tokoh yang terdapat dalam perlawanan ini adalah Sultan Abdul Zalil Rahmat Shah, Lala Muda, dan Abdul Zalil Muazzafar Shah. Tujuan perlawanan ialah untuk menghapus politik monopoli yang dilakukan oleh VOC. Sebab kegagalan dikarenakan benteng milik VOC yang sangat tangguh disertai meriam yang sangat besar dan VOC mempunyai banyak tentara dan senjata. Selanjutnya ada orang-orang Cina berontak. Perlawanan ini terjadi di Batavia pada tahun 1740. Penyebab utama perlawanan ini ialah telah terjadi kebakaran di Batavia. VOC menafsirkan bahwa ini perbuatan orang-orang Cina. Tujuan perlawanan yaitu untuk mempertahankan status kependudukan orang-orang Cina di Pulau Jawa, terutama di Batavia. Sebab kegagalan dikarenakan perlawanan masih dalam jumlah sedikit, persenjataan VOC yang terlalu lengkap, dan VOC terlalu kuat bagi orang-orang Cina. Dan yang terakhir ada perlawanan Raden Mas Said. Perlawanan ini terjadi di Jawa pada tahun 1745. Tokoh dalam perlawanan ini ialah Raden Mas Said dan Mangkubumi. Tujuan perlawanan yaitu untuk memberantas VOC yang ikut dalam urusan pemerintahan kerajaan, serta melawan Paku Buwana II yang tidak adil dan tidak menepati janjinya. Sebab kegagalan dikarenakan VOC sangat licik. Kemudian kita akan mengevaluasi perang melawan penjajahan Belanda. Yang pertama, Perang Tondano. Perang Tondano yang terjadi pada 1808 sampai 1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda. Perang Tondano dibagi menjadi dua. Perang Tondano I. Perang Tondano I berlangsung pada masa kekuasaan VOC. Pada saat bangsa Barat datang, ternyata bangsa Spanyol telah menduduki Minahasa lebih dulu. Orang-orang Spanyol juga memiliki misi untuk menyebarkan agama Kristen. Bangsa Spanyol dan Minahasa menjalin hubungan perdagangan yang baik, namun hubungan tersebut merenggang karena kedatangan VOC pada abad ke-17. Saat itu Gubernur Ternate bernama Simon yang sedang di bawah pengaruh VOC diberikan kepercayaan untuk memisahkan Minahasa dari Spanyol. Akhirnya pedagang Spanyol mulai tersingkir akibat ulah VOC. Perang Tondano II. Perang ini dilatar belakangi oleh amanat yang diberikan oleh Dangerous agar merekrut pasukan dari kalangan pribumi untuk memerangi Inggris. Orang-orang dari suku Madura, Dayak, dan Minahasalah yang terpilih karena keberanian yang dimiliki. Dangerous menargetkan pasukan dari Minahasa sebanyak 2.000 orang, namun ternyata rakyat Minahasa sebenarnya tidak menyetujui keinginan tersebut. Hingga meletuslah perang antara kedua belah pihak pada 23 Oktober 1808. Setelah Perang Tondano, ada pula Perang Padri. Perang tahun 1821. James dijadikan presiden Minangkabau oleh Belanda. Dia mengadakan perjanjian persahabatan dengan tokoh adat. Maka pada 18 Februari 1821, Belanda berhasil menduduki Simawang. Karena Belanda menembakkan meriam dan menempatkan 100 orang serdadu, akhirnya meletuslah Perang Padri pada tahun 1821. Selanjutnya ada Perang Diponegoro. Perang ini dilatar belakangi oleh campur tangan Belanda di Surakarta dan Yogyakarta. Belanda meminta izin perusahaan asing untuk menyewakan tanah di Jogja, namun sekaligus menyewa penduduknya hingga dijadikan pekerja paksa. Pemerintahan ini sangat merugikan, serta mewajibkan rakyat membayar berbagai pajak. Sementara itu terjadi juga seperti kolonial dan kasta. Dalam suasana tersebut, tampil seorang putra dari Sultan Hamengkubuwono,
yaitu Pangeran Diponegoro. Diponegoro akhirnya melawan Belanda pada 20 Juli 1825. Kemudian meledaklah Perang Diponegoro. Lalu ada perlawanan di Bali. Perang Puputan di Bali ini terjadi akibat dominasi Belanda yang berlebihan di Bali pada tahun 1830. Rakyat awalnya mencoba melawan dengan merampas 2 kapal Belanda. Kemudian Belanda meminta ganti rugi. Namun Raja Gusti Ngurah dibuat menolaknya, hingga akhirnya terjadilah perang. Kemudian ada Perang Banjar. Perang ini dilatar belakangi ambisi Belanda untuk menguasai Banjarmasin, karena hasil alamnya melimpah. Belanda merayu Sultan Banjar hingga 1817 terjadilah perjanjian antara keduanya, yang berisi Belanda akan diberi sebagian wilayah Banjar. Akhirnya kerajaan dan rakyat semakin melemah ekonominya, ditambah adanya masalah di dalam kerajaan. Pada Februari 1862, terjadilah perang yang sebenarnya tidak seimbang, karena Belanda memiliki pasukan dan kekuatan yang lebih banyak dan lebih kuat dari Banjar. Selanjutnya Aceh berjihad. Dahulu Aceh adalah kerajaan yang sangat damai dan bebas, namun kedamaian tersebut terganggu karena dominasi Belanda. Akibat dominasi dari keserakahan, akhirnya menimbulkan Perang Aceh pada 1873 sampai 1912. Dan yang terakhir ada Perang Batak. Dominasi Belanda di Batak memberikan dampak yang buruk, karena wilayah Raja Sasingamangaraja XII akan ikut terjajah. Benar saja, selain menjajah, Belanda juga menyebarkan agama Kristen yang menurut Raja akan menghilangkan tradisi adat asli orang Batak. Raja meminta masyarakat untuk mengusir apabila ada bangsa Belanda yang datang. Pengusiran ini membuat Belanda marah dan pada 8 Januari 1878 pecahlah Perang Batak. Terima kasih telah menonton serta menyimak penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.